Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini Kamir emergency. Tadi malam saya OTW ke Keuskupan Purwokerto. Di jalan mobilnya ada trouble, maka saya nginap di Pasturan Gombong karena kemudian dibengkelkan mobilnya di Gombong. Saya membayangkan kalau melewati daerah-daerah di mana banyak monyet, kemudian ada pisang. Misalnya monyetnya kelaparan, kemudian di situ ada rumah dan di seberang rumah ada pisang, pasti monyetnya langsung lari kemudian menuju ke pisang itu untuk dimakan pasti, ya kan? Tidak peduli monyet itu kadang-kadang membuat porak-poranda genting orang, tetapi kemudian yang utama adalah mendapatkan makanan supaya bebas dari kelaparan. Dia tidak peduli itu dilarang atau tidak lewat di atas genteng orang. Setelah mendapat makan, dia merasakan senang. Saudara-saudari yang terkasih, tentu manusia berbeda dengan monyet, tetapi kalau kebutuhan yang utama itu kemudian dibutuhkan sekali dan dia merindukan selama bertahun-tahun, maka dia pun akan berusaha mendapatkannya. Di dalam Injil hari ini ada orang yang kerasukan setan selama 18 tahun. Sampai seorang wanita itu yang kerasukan setan bungkuk karena berat. Kemudian akhirnya Yesus menemuinya pada hari Sabat. Maka dia mengatakan, "Engkau sembuh." Dan kemudian tegaklah wanita itu. Dia bersyukur memuliakan Tuhan. Tetapi pemimpin-pemimpin ibadat yang ada di situ menggerutu. Ada 6 hari, kenapa engkau menyembuhkan pada hari Sabat? Memang seorang tabib atau dokter pada zaman itu tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat. Dan hari Sabat itu ada listnya, salah satunya adalah menyembuhkan orang sakit bagi tabib yang praktek. Maka dokter-dokter itu pada hari Sabat tutup pada zaman orang-orang Yahudi di mana era Yesus itu. Maka Yesus kemudian mengkritik mereka. "Hai kamu orang munafik, walaupun hari Sabat kamu juga mengeluarkan lembu, mengeluarkan kambing, domba, semuanya untuk minum. Lalu kenapa wanita ini yang 18 tahun sudah kerasukan setan sampai bungkuk dan dia merindukan penyembuhan, dan engkau melarangnya, mengutuknya untuk disembuhkan?" Lalu orang-orang itu merasa malu dan meninggalkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan asasi manusia merasakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Kita kadang-kadang melihat dari sisi orang-orang yang pemimpin ibadat itu, yang hukumnya, legalnya, boleh dan tidaknya, yang selalu melihat aturannya gimana. Lalu di sisi lain coba kita melihat wanita itu yang telah membawa beban hidup selama 18 tahun sampai bungkuk, dikatakan secara literal bungkuk. Kemudian suatu saat disembuhkannya. Apakah tidak ada kegembiraan? Kegembiraannya pasti meluap. Dia akan melupakan hukum Sabat itu karena ini lebih mementingkan hukum Sabat. Karena dia akan merasakan dibebaskan dari seluruh badannya. Orang-orang yang mementingkan hukum Sabat pasti akan mencelanya. Tetapi lihat di situ banyak orang memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur dan bergembira melihat beban wanita 18 tahun akhirnya dilepas oleh Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih,
kegembiraan dari dalam mengatasi segala super ego, mengatasi segala apa yang ditanamkan dalam masyarakat bahwa ini salah, itu salah. Tetapi pada kenyataannya, relasi kita dengan Tuhan itu lebih penting. Kalau kita mencoba untuk mensyukuri rahmat-rahmat Tuhan, kita tidak melihat sekat-sekat hanya boleh dan tidak boleh, tetapi melihat mana kehendak Tuhan. Disitulah kita akan menemukan kegembiraan. Karena hati kita selalu akan dihibur, dikuatkan, tetapi juga kadang-kadang merasakan Tuhan yang memberikan pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua bisa merasakan kasih Tuhan itu lebih daripada aturan-aturan yang membelenggu, yang manusiawi, yang kadang-kadang justru membebani orang banyak. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.